Halo sobat semua, ketemu lagi bersama saya. Dan seperti biasa, di video kali ini saya akan mendongeng sebuah alur cerita dari film-film yang kalian suka. Dan kali ini saya akan merequest sebuah film busuk. Bukan busuk sih, tapi drama semi dan sama sekali gak ada faedahnya. Cuma aja loh guys, cuma buat melancarkan pikiran atau ya begitulah. Jadi bukan cuma ngandelin pengenjutannya aja, yang menceritakan kisah tentang perjalanan hidup seorang berandalan kelas teri, di mana dirinya itu adalah seorang kakak beradik. Oke, gimana ceritanya? Langsung saja diputar radio nih. Suatu ketika mereka berdua lagi makan di sebuah warkop. Nah, mereka ini adalah kakak adik, tinggal serumah. Si adik ini bernama si Kampret dan kakaknya ini bernama Paico. Dan di saat mereka lagi makan, ngobrol-ngobrol dan sambil berminum minuman, tak sengaja melihat sosok wanita cantik, bodinya wow, dimana si wanita itu lagi berantem sama siapa? Sama pacarnya ini ngajak si cewek itu untuk wik-wik, namun si wanita itu menolaknya. Akan tetapi pacarnya itu memaksanya dan terjadilah berantem. Namun si dua pria ini, Paijo bersama si Kampret, menyelamatkan si wanita itu, dimana si wanita itu yang bernama Putri. Oke, dan awal cerita pun dimulai. Sampailah mereka di sebuah kubu. Lalu si Kampret menyuruh si Putri untuk istirahat di kamar, dan si Putri pun tidur karena sangat lelah. Dan di sisi lain si Kampret bersama kakaknya yaitu si Paijo berbincang-bincang bahas misi esok harinya. Dan kemudian mereka pun tidur karena udah lelah, malam pun sudah gelap. Dan beberapa jam kemudian si Kampret dan si Paijo terkejut, dikagetkan oleh si Putri. Dikira polisi yang lagi gerebek mereka, ternyata si Putri ini takut tidur sendirian di kamar dan ingin tidur bersama mereka. Waduh biu, sungguh beruntung sekali mereka ini. Gawat, dikira auto menang banyak banget deh. Dan di saat si Putri tertidur, si Bung Puyo Paijo pun mulai beraksi, dikarenakan gak kuat melihat bodi si Putri itu yang semehol. Namun karena iman si Paijo itu terlalu kuat, masih bisa untuk bertahan sekuat mungkin. Dan di sisi lain si Kampret ini nggak bisa tidur, dikarenakan ya sama saja kayak kakaknya itu, nggak kuat melihat semongko yang berada di dekatnya, yang masih seger-seger dan ingin memetiknya. Namun iman pun masih terlalu kuat. Mereka pun tidur. Keesokan harinya si Kampret dan si Paijo ini lagi berdandan motornya yang biasa sering digunakan untuk bereaksi menjalankan misi. Mereka ini seseorang preman berandalan yang suka mencopet atau menodong lah ya gitu. Motornya ini rusak. Dan lalu tiba-tiba si Paijo mengejar sosok musuh sengitnya. Namun di sisi lain si Paijo ini malah terpojok dan dikeroyok. Lalu tiba-tiba tangan si Paijo ini tertembak jedor cepet karena luka tembakan Paijo ini sangat parah. Paijo pun langsung bergegas lari ngeliprit sekuat mungkin untuk pulang ke rumah dan segera diobati ding. Sampai di rumah si Kampret langsung meminta si Putri untuk mengobatinya, dan karena luka tembakan itu sangat dalam, sedalam lautan samudra,
Si Putri pun langsung mengeluarkan jurus bidadari keseleonya itu, waduh, untuk mengobati si Paijo. Dan di sisi lain Paijo malah salah tingkah, dimana si Paijo ini nggak kuat lihat buah semangkanya itu, sampai-sampai si Putri itu tumpeh-tumpeh, maksudnya keringetnya. Dan mereka pun saling berpandang-pandangan. Pertama, awal aku terluka, iya. Lalu beberapa saat kemudian si adiknya Paijo pun datang, yaitu si kampret. Si kampret pun langsung masuk menemui kakaknya karena khawatir terjadi apa-apa. Nah, malam pun tiba dimana si kampret bersama si Putri lagi saling berbagi cerita perasaan mereka masing-masing. Dan si kampret ini ternyata suka sama si Putri loh. Dan si kampret mulai penyakit lamanya itu terbangun loh, karena si kampret udah sekian lama berpuasa. Waduh bio, puasa si kampret pun memberanikan diri untuk mengajak si Putri berbagi koneksi dan melancarkan jaringan 4G. Dan kebetulan si Putri yang lagi kepengen banget buah pisang, ya Putri pun langsung ya hayu gasken coy. Dan terjadilah tumpeh-tumpeh, ranjang bergoyang. Esokan harinya mereka pun saling berkencan di sebuah hotel toko baju untuk buat persiapan malam Jumat, konon katanya. Dan lalu si kampret dan si Putri pun pergi ke sebuah taman sungai, dan di situ si kampret menyatakan cintanya kepada si Putri untuk mengajaknya ke sebuah pelaminan. Waduh yung. Dan mereka pun bergegas pulang. Setelah sampai di rumah, gak pakai lama si Putri langsung mengajak si kampret untuk mengetes beradu kekuatan cinta seni bela diri mereka masing-masing. Waduh yung. Di sisi lain Paijo tak sengaja melihat mereka yang lagi wik-wik. Wah, Paijo ini pun langsung putar balik. Dalam hatinya Paijo, waduh, aku kok diajak ini. Setelah mereka latihan kungfu, si kampret pun langsung meminta restu kepada sang kakaknya itu, yaitu si Paijo. Dan Paijo pun merestuinya asalkan bagi dua. Waduh, sontak si kampret yo marah atau yo. Keesokan harinya si Paijo ini pergi ke sebuah gereja untuk kayak semacam apa, meminta sholat, minta doa, dan minta doa lah ya semacamnya. Setelah itu Paijo pun pulang, dan di rumah cuma ada si Putri. Dan si Paijo meminta untuk melepaskan sempak perban luka yang kemarin. Dan si Paijo lagi dan lagi mulai tergoda melihat si Putri yang berpakaian bra. Cuma Paijo ini malu-malu kucing, wai. Seneng kok malu-malu. Lalu beberapa saat kemudian mereka lagi makan siang. Di sisi lain si kampret ini lagi kerja sampingan. Dan kembali lagi ke cerita si Paijo. Di saat mereka lagi makan-makan, si Putri pamit ke WC karena belum mandi dari pagi. Dan saat Paijo lagi makan, tak sengaja makanan itu tumpah. Lalu si Paijo pun pergi ke dapur untuk ngambil sebuah lap. Dan dikarenakan si Putri ini mandi di WC, pintunya ini nggak ditutup. Tiba-tiba si Paijo ini terkejut ngelihat si Putri yang lagi mandi, karena pintunya nggak ditutup ya kelihatan toh yo coy. Ya lah, karena udah nggak kuat iman si Paijo pun langsung masuk kamar mandi tersebut, dan terjadilah muncrat. Lalu tiba-tiba si kampret ini pun pulang dan melihat sang kakaknya itu keluar dari kamar mandi bersama si Putri. Kayaknya mereka udah basah-basah itu. Lantas si kampret pun marah besar dan bercekcok. Terjadilah pertarungan kakak sang beradik alias baku hantam. Setelah itu si kampret menemui Putri untuk minta maaf kejadian yang tadi.
Dan setelah itu ternyata ceritanya pun udah selesai coy. Sudah coy, besok lagi. Oke, terima kasih, cukup sekian saja ya. Semoga cerita ini cukup menarik dan bisa buat Anda bahagia. Oke, thank you.